konflik Rusia dan juga Ukraina. Yang mana diketahui Tribuners ini Rusia melancarkan serangan rudal dan juga pesawat tak berawak atau drone besar-besaran gitu Tribuners ke Ukraina. Jadi Ukraina ini dihujani dengan serangan-serangan gitu ya. Tepatnya pada hari Sabtu 6 Desember 2025 kemarin nih. Masih baru banget ya. Dan serangan Rusia ini dilancarkan setelah pejabat Amerika Serikat dan Ukraina mengatakan bahwa mereka akan bertemu pada hari Sabtu kemarin untuk melakukan perundingan hari ketiga yang bertujuan untuk mengakhiri perang. Jadi Rusia ini dilaporkan menggunakan 653 pesawat tak berawak Tribuners dan juga 51 rudal dalam serangan berskala luas itu. Dan hal tersebut nih Tribuners juga memicu peringatan serangan udara di seluruh negeri gitu ya, dan terjadi saat Ukraina ternyata saat itu lagi memperingati Hari Angkatan Bersenjata. Dan sementara itu nih Tribuners, pasukan Ukraina juga mengaku menembak jatuh gitu ya dan menetralisir 585 pesawat tak berawak dan 30 rudal. Jadi itu diklaim oleh Angkatan Udara Ukraina. Seraya mereka ini menambahkan bahwa ada 29 lokasi yang diserang. Kemudian Menteri Dalam Negeri Ukraina Lord Kilmenko menyampaikan nih Tribuners bahwa setidaknya ada 8 orang yang terluka akibat serangan tersebut. Dan di antara mereka 3 orang ini terluka di wilayah Kiev, dan itu menurut pejabat setempat. Kemudian penampakan drone ini juga dilaporkan nih Tribuners hingga ke wilayah Lviv di Ukraina bagian barat. Kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di Ukraina untuk sementara kehilangan seluruh pasokan listrik nih Tribuners di luar lokasi semalam. Dan hal itu disampaikan oleh Badan Tenaga Atom Internasional pada hari Sabtu kemarin gitu. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa ini juga udah berada di bawah kendali Rusia ya Tribuners, tepatnya sejak Maret 2022 lalu gitu, ketika pasukan Rusia ini menyerbu sebagian besar wilayah tenggara Ukraina. Dan saat ini nih Tribuners, pembangkit listrik tersebut tidak memproduksi listrik, tetapi mengandalkan daya eksternal untuk menjaga bahan nuklir tetap dingin dan mencegah kehancuran. Dan pembangkit itu kemudian dihubungkan kembali ke saluran listrik 330 kV setelah pemadaman selama setengah jam. Dan saluran listrik 750 kV yang sebelumnya diputus ini juga udah kembali beroperasi ya Tribuners. Itu disampaikan oleh manajemen pembangkit yang dipasang Rusia pada Sabtu sore, dan pasokan listrik yang stabil telah dipulihkan. Manajemen mengatakan bahwa tingkat radiasi juga tetap normal. Kemudian aktivitas militer yang meluas pada malam hari ini juga mempengaruhi jaringan listrik Ukraina Tribuners dan mendorong pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi untuk mengurangi produksinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.